Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya atas nama Muhammad Raqibul Khairi akan melaksanakan tugas presentasi yakni dengan judul komunikasi dalam administrasi dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diapu oleh Bapak yang terhormat Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Kami atas nama Muhammad Raqibul Khairi dengan NIM 20210960111927. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan latar belakang permasalahan. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi maka terjadilah hubungan sosial. Karena bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial di antara yang dengan lainnya saling membutuhkan sehingga terjadinya interaksi yang timbal balik. Tujuan pembahasan 1. Untuk mengetahui arti komunikasi. B. Untuk mengetahui tujuan dan unsur-unsur komunikasi. C. Untuk mengetahui fungsi-fungsi komunikasi. D. Untuk mengetahui efektivitas proses komunikasi dalam manajemen pendidikan. Pengertian komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin cum, yaitu kata depan yang berarti dengan dan, bersama dengan, dan unus, yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata itu terbentuk kata benda communion yang dalam bahasa Inggris menjadi communion yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, dan hubungan. Komunikasi ialah hubungan dua arah manusia dengan menggunakan bahasa atau penyampaian atau pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak, orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Unsur-unsur komunikasi. Oteng Sutisna mengungkapkan bahwa dalam proses komunikasi tentunya memerlukan unsur-unsur komunikasi yaitu A. Harus ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai jumlah kebutuhan, ide atau informasi untuk diberikan. B. Harus ada suatu maksud yang hendak dicapai, yang umumnya bisa dinyatakan dalam kata-kata perbuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. C. Suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan, atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon pihak orang-orang kepada siapa berita itu diajukan. D. Harus ada suatu saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. E. Harus ada penerima berita. Akhirnya harus ada umpan balik atau respon balik. Fungsi-fungsi komunikasi. Menurut Maman Ukas bahwa fungsi komunikasi adalah fungsi informasi yang pertama. Yang kedua, fungsi komando akan perintah. Yang ketiga, fungsi mempengaruhi dan penyaluran. Yang keempat, fungsi integrasi. Efektivitas proses komunikasi. Menurut Marsetio Donosopotro mengungkapkan bahwa dalam proses komunikasi ada beberapa ketentuan, antara lain karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu message atau stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut penerima yang tertentu. Kedua, komunikator ingin menimbulkan satu respon kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawakan oleh message atau stimulus tertentu. Yang ketiga, suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang timbul pada penerima sesuai dengan maksud komunikasi. Dalam proses bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial untuk mentransformasikan atau menyampaikan perasaan atau informasi baik yang berupa ide atau gagasan dalam rangka mempengaruhi orang lain. Agar komunikasi berjalan efektif, komunikator hendaknya mampu mengatur aliran pemberitaan kepada tiga arah, yakni ke bawah, ke atas, ke samping, dan mendatar.
Dalam struktur komunikasi harus adanya suatu jaminan informasi dan pikiran-pikiran akan mengalir bebas ke semua arah yang diperlukan, baik itu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Satu saluran komunikasi formal tertentu ada lebih dan dari setiap personal atau anggota adalah perlu. Proses komunikasi dalam organisasi atau lembaga itu bisa terjadi secara formal maupun secara informal. Satu saluran komunikasi formal tertentu atau lebih ke dan dari setiap personal atau anggota adalah perlu. Sistem komunikasi informasi menyalurkan informasi dan pikiran-pikiran yang penting yang terpikirkan oleh orang disalurkan secara formal, menumpuk ikatan dan persahabatan dan membantu bagi hubungan insan yang baik. Kesimpulannya, komunikasi ialah proses penyaluran informasi, ide, penjelasan, pasaran, penyataan dari orang ke orang lain atau dari kelompok ke kelompok. Ia adalah proses interaksi antara orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu. Sesuai dengan tujuannya bahwa terjadinya komunikasi mempunyai beberapa fungsi, antara lain fungsi informasi, fungsi komando akan perintah, fungsi mempengaruhi dan penyaluran, dan fungsi integritas. Proses komunikasi dalam organisasi atau lembaga itu bisa terjadi secara formal maupun secara informal. Satu saluran komunikasi formal tertentu atau lebih ke dan dari setiap personal atau anggota adalah perlu. Sistem komunikasi informasi menyalurkan informasi dan pikiran-pikiran penting yang tak terpikirkan oleh orang untuk disalurkan secara formal, menumpuk ikatan dan persahabatan yang membantu bagi hubungan-hubungan insan yang baik. Sekian dari kami, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.